Pagi hari saya nuntun kambing, bantu lek ini tadi, ya. Kemudian pulang sorenya saya suruh bantu ngarit merumput selama 3 hari. Hari keempat ibu, saya pulang dari sekolah, sepeda sudah ada. Ya. Jadi maaf, jadi nggak ada istilah gratis-gratisan itu. Lain zaman sekarang bu, anak bilang, mama, ya saya kecil. Di sini kita lupa, kita tidak menanamkan tauhid. Ada yang terputus ketika ibu bilang, mama, umi, aku pengen ini, aku pengen itu. Ya kecil, berapa sih? Murah, itu gampang. Bapakmu banyak duitnya. Bu, yang diketahui oleh anak kita, yang terpikir oleh anak kita adalah yang ngasih uang, yang belikan apalah, ya mulai yang motor, mobil dan lain sebagainya. Yang dipikir anak kita adalah bapakku, ibuku. Allahnya hilang di sini bu. Padahal ini kesempatan kita menanamkan tauhid. Ibu, mama, bunda, aku pengen dibeliin ini, aku pengen punya ini, aku pengen tas ini, aku pengen baju ini dan sebagainya. Misalkan saya minta kepada Allah, berdoa ya, agar Allah, semoga Allah memberikan rezeki kepada ayahmu, kepada kita, sehingga ayahmu bisa memberikan apa yang kamu minta. Maka anak akan terpikir itu, oh berarti selama ini yang aku dapatkan dari orang tuaku adalah pemberian Allah, karunia dari Allah. Nanti mau zamannya digital, mau zamannya nggak digital, mau zamannya apa, nggak akan ngaruh. Karena orang tua telah menyandarkan, menanamkan nilai-nilai tauhid. Maaf loh bu, hari ini secara umum, ya secara umum kesalahan besar orang tua apa? Secara umum orang tua banyak yang mendidik anaknya, putra putrinya belum menggunakan bahasa hati dan cinta. Hari ini banyak sekali orang tua yang belum membina, mendidik, membimbing putra putrinya dengan menggunakan bahasa hati dan cinta, tetapi lebih banyak dengan menggunakan bahasa marah dan perintah. Ayo cepat, mama capek, berarti nggak sih ini anak? Halo, ada yang kayak gitu? Nggak usah lihat kiri kanan deh. Itu nak untuk bilang nih. Itu berarti apa? Orang tua tidak mendidik putra putrinya dengan menggunakan bahasa hati dan cinta. Kenapa enggak ada cantik, sayang, bunga? Ya begitu sayang. Saya tanya, ada nggak bu orang yang lagi baca Quran marah? Ada nggak? Ada nggak yang lagi baca Quran marah? Ada nggak? Ada. Mau tahu contohnya? Nih contohnya. Baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Anaknya manggil, "Mama, mama, mama." Diam. Mama lagi baca Quran. Ngerti enggak sih? Ini anak enggak sopan banget. Ngerti enggak sih? Ada yang kayak gitu? Itu namanya membaca Al-Quran sambil marah. Alhamdulillah ibu di sini nggak ada yang seperti itu ya. Alhamdulillah. Kalaupun ada paling cuma 1, 2. Insya Allah nggak ada. Kita sekaligus harus menanamkan nilai-nilai iman tauhid, akhlak yang benar. Kan kata pas dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Selesai. Ya sayang, ya cantik, sini. Mama kan lagi baca Quran sayang. Adabnya gimana sih? Lagian kan kalau kamu memang betul-betul ingin, kamu bisa mendekat ngasih kode. Enggak begitu kalau anak solih, anak solihah enggak begitu sayang. Mama enggak mau deh kalau cara seperti itu. Peluk anaknya, jangan diulangi lagi ya sayangnya. Anak akan mendapatkan rasa kelembutan orang tuanya. Mama ini capek, berarti enggak kamu? Anak saja. Ada yang kayak gitu bu? Itu kalau marah temboknya sampai gemetar tuh, astagfirullah. Jadi saya ulangi, kekurangan kalau nggak mau dikatakan kekurangan paling halusnya, kesalahan kalau dikatakan kesalahan,
banyak kita sebagai orang tua yang belum mendidik putra-putrinya dengan menggunakan bahasa hati dan cinta, tapi lebih banyak dengan menggunakan bahasa marah dan perintah. Jih napa jih? Iya, alhamdulillah. Tapi hari ini setelah kita tahu enggak lagi. Terus Bu, kesalahan orang tua besar tiga kesalahan orang tua besar. Apa itu? Yang pertama, terlalu memanjakan anak. Anak kalau terlalu dimanjakan dia nggak akan kreatif. Saya dapat cerita dari TK, SD, SMP, SMA, ibunya tuh nganterin terus. Anak nggak mandiri. Mama beliin tas padahal di dekatnya dia. Sayangnya kelebihan itu salah. Anak nggak kreatif, anak nggak mandiri, dan itu nanti akan menjadikan ketergantungan anak kepada orang tua, menyusahkan kita. Ya, ini kesalahan orang tua, terlalu memanjakan. Ibu nanti lihat ibu termasuk yang di mana. Jangan tanya, ibu yang mana, gitu ya. Satu, terlalu memanjakan. Yang kedua, terlalu mengekang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, dibatasin. Anaknya pengen refreshing Nabi Firman, dia udah pulang. Kita ngaji, bersolat. Jadi anak nggak ada refreshingnya Bu, tegang suasananya. Itu menimbulkan jiwa dendam pada anak kita, jiwa berontak yang kita tanamkan pada anak kita. Begitu suatu saat ketika kita sakit, ketika kita ada masalah, dia juga nggak peduli Bu. Ya, ada satu kisah menarik Bu, ada satu kisah menarik. Ini kisah nyata. Saya jadi ingat kisah ini. Ada seorang anak, ya, seorang anak ini, singkatnya Bu, ketika itu ada yang sakit tetangganya. Dia sangat dekat dengan bapak ini, ya, dia perhatikan, dia ternyata punya tabungan, anak ini punya tabungan, tapi tabungan itu ya diberikan kepada bapak tetangganya ini. Sampai pada akhirnya ketika sakit, ya, dia sedih menangis. Bapaknya bertanya, kamu kenapa kok sedih banget sih? Karena Pak Muhammad meninggalnya. Tapi kayaknya kalau bapakmu ini meninggal kamu gak sedih. Ketika bapaknya, iya. Kok kamu ngomongnya gitu? Ya, karena saya mendapatkan, saya bisa baca Quran dari Pak Muhammad. Saya diajarkan akhlak, dapat pelajaran akhlak dari Pak Muhammad. Saya mendapatkan bagaimana saya bisa sholat dari Pak Muhammad. Saya diajak jalan ke beberapa masjid, ya, walaupun naik sepeda dengan Pak Muhammad. Saya dikenalkan betul nilai-nilai Islam itu dari Pak Muhammad. Sementara engkau tak pernah, sebagai ayat tak pernah mengajarkan aku sedikit pun lafaz-lafaz asma Allah. Yang aku dengar kamu marah, sukanya marah ya. Maka hari ini aku sangat sedih dengan kematian Pak Muhammad. Kenapa? Dia tidak mendapatkan figur seorang ayah. Kasus ini ada anak laki-laki. Terserah ayah mau marah, tapi hari ini aku sangat kehilangan. Maka ya, karena sebentar lagi akan disolatkan dan aku akan ikut ke pemakamannya dan mensolatkan. Ini Bu, karena ungkapan anak ini Bu, bapaknya ini jarang sholat, hampir tidak pernah sholat. Bahkan na'udzubillah min dzalik, bapaknya kasar terhadap ibunya atau istrinya. Bahkan na'udzubillah min dzalik suka main judi juga.
Kalau ayah memang sayang padaku, aku minta ayo temanin aku ya untuk ikut mensolatkan Pak Muhammad yang ini adalah terakhir aku nggak, setelah ini nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa ngelihat lagi, aku nggak bisa dengar lagi ajaran-ajaran yang baiknya. Entah bagaimana Bu Allah menggerakkan hatinya, akhirnya pergilah dia sama anaknya. Masya Allah Bu, yang bertakziah banyak. Kemudian ketika dia buka itu wajahnya anaknya ini menangis. Bapaknya yang tadi itu nggak pernah peduli seperti itu, akhirnya menangis juga. Ikut merasakan kehilangan siapa anaknya ini, kehilangan dengan Pak Muhammad. Singkat cerita, Masya Allah, setelah pemakaman, sejak itu Allah memberikan hidayah. Bapaknya mau tobat, bapaknya mau sholat, bapaknya mau lembut, bapaknya nggak mau lagi berjudi. Artinya apa? Jangan sampai kita ya di hadapan anak kita itu kita tidak ada yang dikangeni, tidak ada nilai lebihnya. Ada monster mau datang, ya apa nggak ngeri Bu kalau seperti itu? Ibu harus tahu ya, ketika kita marah sama anak kita, ketika kita berbalik apa dia, anak juga gitu, nggak baik itu. Ini sebabnya. Terlalu memanjakan tidak baik, terlalu mengekang anak nggak baik. Satu lagi Bu, yang ketiga kesalahan besar orang tua adalah terlalu membiarkan anak kita bebas tanpa kontrol. Hati-hati. Banyak sekali kejadian. Anakku tuh udah dewasa, nggak mungkin macem-macem. Merasa dia banyak duit, merasa dia cukupkan. Apa yang terjadi akhirnya? Naudzubillah min dzalik, banyak kasus hamil duluan. Itu banyak anaknya orang-orang, maaf ya, orang-orang top, orang-orang besar, katanya orang-orang terhormat. Gak bisa Bu, hati-hati. Maka dengan kita mengetahui kekurangan, kesalahan tadi itu jangan lagi terjadi pada diri kita. Gak boleh terlalu memanjakan, gak boleh terlalu menggang, juga gak boleh terlalu membebaskan tanpa kontrol. Jadi memang tarik ulur. Kapan kita marah? Kapan kita kasih ribut? Masya Allah, anaknya mama begini dong. Nih mama kasih hadiah ya. Jadi ini sedikit Bu cerita. Anak saya yang sekarang di Mesir, insya Allah tahun depan selesai. Mestinya sudah selesai, tapi karena corona kemarin kan Mesir itu nggak menerapkan online itu nggak ada sana Bu. Pakem betul. Ya yang kalau mahasiswa dari Malaysia dan Brunei untung itu pulang pergi atau setidaknya kalau pulang itu dibiayai pesawatnya dari negara. Kalau Indonesia terserah mau pulang apa enggak. Ya. Saya ngedidik anak saya ketika itu, dia minta HP. Bi, aku pengen punya HP Bi. Ya, saya bilang kamu kalau mau pengen punya HP ya kamu harus hafalkan hadis arba'in. Ibu udah khatam ya hadis arba'in? Halo, assalamualaikum. Hadis yang mana? Hadis yang mana? Jangan tanya begitu. Hadis arba'in itu kan 42 hadis tuh Bu. Minimalnya kita tuh harus ngerti itulah. Kenapa? Barang siapa yang ingin dimudahkan jalannya menuju surga, maka pahami, pelajari hadis arba'in. Hadis yang tipis itu. Itu kalau yang tipis itu belinya harganya cuma 5.000 atau 7.000 rupiah, nggak nyampe 10.000 deh. 42 hadis arba'in itu. Ibu paling nggak baca matanya saja lah. Kalau dengan saranya memang mahal ya. Tapi kalau nggak sampai dengan saranya. Singkat cerita, saya beliin HP Bu. Ini anak main HP terus. Tapi dia disiplin. Waktu sholat tinggal sholat. Bibi sholat, pulang makan apa, nggak lama lagi main lagi. Lakinya teh baca Quran, dah gitu. Baca Qurannya tetap. Saya tuh ya nggak tahu, tapi saya hanya bersangka baik, mudah-mudahan baiklah ya Allah. Jika saya salah gara-gara saya membelikan HP ini ya Allah, ya. Nah gini, jadi anak saya tuh saya suruh setorannya ke uminya. Jadi saya ajar anak saya biar hafal, uminya juga biar ngerti.